kasus pembobolan ATM di Sidikalang nih gimana kronologinya Bang? Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Terkait peristiwa pembobolan ATM lah ya yang terjadi di Sidikalang pada tanggal 8 Februari ya, beberapa hari yang lalu ya, dapat kami informasikan bahwa pelaku dalam peristiwa ini adalah inisial I dan ASK, di mana kedua pelaku ini adalah berdomisili di Palembang. Jadi, tetapi untuk ASK ini dia walaupun dia warga Palembang, tapi dalam beberapa waktu belakangan ini dia sudah menetap di Jambi. Jadi sebelum peristiwa ini, sesuai penjelasan dari kedua pelaku ini, bahwa di akhir bulan Januari mereka berdua ini sudah berangkatnya adalah dari Jambi ya, kemudian berangkat dari Jambi dengan masing-masing mengendarai sepeda motor. Memang tujuannya adalah ke Sumatera Utara gitu kan. Kemudian dalam lintas ke Sumatera Utara mereka melewati Sumatera Barat. Kemudian setelah sampai di Sidempuan ya, di Sidempuan sesuai penjelasan dari para pelaku ini, mereka juga sudah melakukan aksinya. Demikian juga ada mereka jelaskan juga mereka sudah melakukan aksi ini di daerah Tapsel. Kemudian juga di Rantau Prapat dan di Batubara, kemudian di Serge. Baru kami informasikan ya, sebelum ke Sidikalang ini kami sampaikan bahwa sesuai penjelasan dari kedua pelaku ini, bahwa sesungguhnya mereka ini sama sekali tidak mengetahui atau sebelumnya tidak mengetahui tentang daerah-daerah yang mereka tuju ini ya. Mereka hanya secara acak mendatangi daerah ini, di mana pada saat mereka melintas, apabila menemukan suatu daerah atau kota, maka mereka akan menetap di situ untuk beberapa waktu. Setelah itu melakukan mempelajari ya, di mana ada ATM ya, dan mereka menggambar ATM yang ada secara umum ya, ada di tempat yang sepi dan memudahkan mereka untuk melakukan pengamatan ya. Kemudian terkait kegiatan mereka yang di Sidikalang ya, pada tanggal 7 ya, pada tanggal 7 kedua pelaku ini sudah sampai di Sidikalang, kemudian melakukan pengamatan ya, sehingga mereka sudah melihat atau menggambar ATM yang ada di depan rumah sakit Sidikalang. Selanjutnya kedua pelaku ini menginap di salah satu penginapan yang ada di kota Sidikalang ini. Kemudian pada pagi harinya melaksanakan aksinya ya. Adapun yang mereka lakukan, yang pertama ya, dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan, mereka memasang ini pada tempat memasukkan kartu pada saat akan melakukan transaksi. Jadi mereka ini sudah paham juga tentang mesin dari ATM ini. Jadi gitu dimasukkan alat yang berupa plastik tipis itu, dipastikan pada saat orang selesai bertransaksi, maka dipastikan kartu itu tidak akan bisa keluar gitu kan. Setelah itu dipasang, kemudian mereka sudah menempelkan juga semacam call center ya, stiker call center yang seolah-olah itu adalah call center resmi dari bank yang mereka lakukan pemasangan untuk plastik kecil itu, pengganjalan itu kalau bahasa pasarannya. Setelah dibuat call center di situ, mereka akan melakukan pengamatan dari beberapa jarak dari ATM itu. Kemudian pada saat akan ada warga bertransaksi, setelah bertransaksi, setelah dilihat beberapa waktu, mereka akan mendekat ke ATM itu seolah-olah juga mereka akan bertransaksi. Di mana pada saat warga ini, ya dalam case kita ini ya, Pak Sihombing, kesulitan untuk menarik kembali ATM-nya, maka salah seorang dari pelaku ini mendatangi. Kemudian seolah-olah memberikan pertolongan dan menanyakan apa yang menjadi keluhan. Pak Sihombing menjelaskan bahwa dia kesulitan untuk mengeluarkan kartu ATM-nya kembali. Disinilah oleh salah satu pelaku disampaikan
atau disarankan untuk menghubungi call center yang tertempel di atas tempat memasukkan kartu itu, di mana sebelumnya ini sudah ditempelkan oleh pelaku. Ya, kemudian setelah Pak Si Hombing menelpon, ya, dia terhubung dengan jaringan dari kedua pelaku ini yang menurut mereka ada di Pulau Jawa, gitu kan. Mereka terhubung, kemudian berkomunikasi, kemudian yang disebut mereka ini operator ini ya mempertanyakan, seolah-olah dia ada petugas dari bank, mempertanyakan jumlah saldo yang ada di dalam, nomor rekening dan nomor PIN, dengan narasi-narasi sehingga orang yakin lah petugas. Tetapi kemudian setelah diyakinkan oleh operator ini bahwa dalam beberapa waktu nantinya kartu itu akan bisa diambil di Bank Sumut, kemudian ternyata ini operator ini akan menghubungi pelaku lapangan ini, ya, bahwa dia akan menginformasikan dari komunikasi dia ini terkait PIN, ya, PIN dari rekening, ya, PIN dari korban ini. Kemudian mereka membuka mesin ATM ini, mereka sudah memiliki kemampuan untuk bisa membuka juga mesin itu dalam rangka bisa mengambil kartu itu, ya. Jadi setelah kartu diambil, ada beberapa kartu yang di dalam. Setelah dikasih tahu nomor PIN-nya, maka kedua pelaku ini melakukan penarikan, ya, transfer yang dilakukan juga di Sidikalang ini, yaitu dengan cara mereka mendatangi ATM Bank Sumut juga yang ada di depan kantor bupati. Setelah itu mereka mentransfer uang yang ada di rekening itu, karena tidak langsung dilakukan tarik tunai, mereka mentransfer ke nomor-nomor rekening yang lain, yang mana nomor rekening yang lain ini adalah juga nomor rekening korban-korban yang sebelumnya sudah ada. Tujuannya ditransfer ke situ adalah terkait limit, ya, penarikan uang ini kan memiliki berbatas. Jadi kalau ditransfer ke beberapa rekening, baru dari rekening tersebut nanti bisa dilakukan penarikan tunai. Dan terhadap dalam peristiwa ini, setelah ditransfer ke beberapa rekening, di mana rekening ini adalah rekening-rekening para korban sebelumnya di berbagai daerah, maka mereka melakukan tarik tunai dan dilakukan pembagian di antara mereka, ya, tiga kelompok ini, kelompok operator dan pelaku lapangan. Jadi melalui kesempatan ini, ya, setelah saya sampaikan kembali, setelah mereka berhasil melakukan aksinya, ya, mereka bergerak akan melakukan aksinya, ya. Pada hari itu mereka masih di Sidikalang, tetapi sore harinya sudah mengarah ke Humbang Hasundutan, ya. Kemudian, ya, tanggal 11 kita berhasil melakukan penangkapan terhadap kedua pelaku ini di daerah Humbang Hasundutan. Ya, murni adalah motif ekonomi, ya. Sebagaimana kami sampaikan, ya, sesuai penjelasan dari pelaku bahwa setelah berhasil melakukan tarik tunai terhadap sejumlah uang ini, menurut penjelasan dari para pelaku, karena setelah kita lakukan juga penggeledahan pada kedua pelaku ini, tidak ditemukan uang tunai dalam jumlah yang signifikan, ya, padahal mereka dari rekening korban berhasil melakukan tarik tunai itu sejumlah 72 juta. Setelah ini kita pertanyakan, ya, mereka menjelaskan bahwa terhadap uang sebagian sudah ditransfer ke operator yang menurut penjelasan mereka berada di Pulau Jawa, dan yang lain dibagi dua di antara pelaku ini. Kemudian yang menjadi bagian mereka ini sudah ditransferkan juga ke rekening yang menurut mereka adalah rekening yang mereka pernah meminjam uangnya. Tetapi untuk ini tentu kami akan telusuri lebih lanjut nanti tentang kemungkinan aliran uang ini, ya, atau pihak-pihak lain yang mungkin terlibat di dalam peristiwa ini. Demikian.